Ya, halo Dika, Mas Ujang. Ya, halo. Ya, terima kasih ya buat Dika sudah membuka eh, acara Sadasa Talk pagi ini, juga teman-teman peserta yang sudah hadir tepat waktu, juga Mas Ujang yang sudah siap menyediakan diri ikut Sadasa Talk. Kali ini teman-teman kita akan ngomongin tentang social network analysis bersama Mas Ujang. Benar. Sebelum itu coba tak perkenalkan dulu ya pengalaman Mas Ujang ini, portofolionya gimana ya. Jadi Mas Ujang ini adalah seorang lulusan master di bidang Kebijakan publik. kebijakan publik ya, Ya. public administration. Terus dia menulis hybrid method in revealing facts behind text, a combination of text mining and qualitative approach pada Asian Association for Public Administration Annual Conference tahun 2018. Dia juga adalah asisten peneliti di World Bank pada tahun 2012, kemudian data editor kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Bank Dunia juga pada tahun 2011. Jadi untuk background-nya sosial, tapi metodologi yang dipakai metodologi big data analytics social network analysis sudah sering ya Mas ya. Lumayan. Lumayan. Sangat rendah hati. Oke. Untuk pagi ini ringan-ringan dulu. Aku pengen nyoba ke Mas Ujang. Gimana mungkin pengalaman pertama kali kenapa tiba-tiba dari kebijakan publik terus tiba-tiba masuk ke data science? Oh iya, oke. Kenapa gitu ya? Kenapa akhirnya aku memilih jalan yang tidak biasa? Tidak biasa. Aku anggap tidak biasa. Aku sendiri menganggap tidak biasa karena pertama khususnya di ilmu politik ya, atau di ilmu sosial itu jarang sekali orang atau memang tidak diajarkan sebenarnya untuk coding atau menggunakan metode-metode yang umumnya digunakan di engineering. Jadi aku waktu itu milih untuk mencoba mempelajari itu karena memang terkendala dengan data. Waktu itu aku mau menyelesaikan tugas S2-ku. Jadi tugas S2-ku menggunakan data dari media sosial dengan rentang waktu yang cukup jauh, jadi sekitar 5-10 tahun datanya, dan itu hampir tidak mungkin dikerjakan secara manual atau dengan metode-metode konvensional dengan tools-tools yang sudah biasa digunakan di ilmu sosial waktu itu. Jadi ya mau nggak mau aku harus menyelesaikannya dengan sesuatu yang baru. Nah, pada saat belajar itu aku menemukan banyak hal ya. Jadi salah satunya aku tulis juga untuk sebenarnya bisa nggak sih metode ini digunakan untuk ilmu sosial. Itu yang pertama aku kerjakan. Jadi sebelum akhirnya bisa menulis tugas akhir, ya aku harus ngerjain dulu metodenya ini reliable atau bukan. Nah, itu yang akhirnya aku tulis di hybrid method itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Itu ya buat pengantarnya. Ini kenapa tiba-tiba ada seorang akademisi sosial terus belajar coding, ini hal yang agak tidak lumrah, tapi hari ini beliau sudah menjadi mentor juga di Sadasa Academy dan juga ngajar di kelas Social Network Analysis yang nanti akan lebih dalam secara teknikalnya di sana. Untuk kali ini kita pengantar dulu aja paling konsepnya ya Mas ya. Ya. Mungkin ada demo juga sih nanti. Karena social network analysis ini sangat bisa dikerjakan oleh siapapun, bahkan orang yang nggak bisa ngoding, asal dia mau mengerjakannya. Ya. Statement yang bagus nih. Oke. Untuk lanjutannya, untuk teman-teman nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan bisa ditulis aja di chat atau nanti pada saat sesi tanya jawabnya disampaikan via mic open juga tidak masalah. Tapi untuk ke depan ini di sesi pertama harap teman-teman peserta Sadasa Talk pagi ini kita matikan mute mic dulu biar nanti tidak ada suara-suara yang distraksi ketika Mas Ujang memaparkan dalam pemaparannya. Oke.
Siap nih. Oke. Oke. Oke, terima kasih Mas Dika. Terus pertanyaan pertama, Mas, sebelum lebih jauh. Apa itu sebenarnya social network analysis? Kalau kita ngomongin social network gitu ya, itu kita harus berangkat dari tahun yang sangat lampau, sekitar 1930-an, di mana waktu itu network analysis itu mulai digunakan. Memang awalnya atau akarnya itu dari sosiologi sama antropologi, kemudian ke psikologi pendidikan. Jadi memang awalnya dari ilmu sosial. Untuk social networknya sendiri itu dari ilmu sosial, tetapi network analisisnya sebenarnya sudah banyak digunakan sejak 1930-an, sejak tahun 1930-an. Nah, waktu 1930-an di psikologi pendidikan kurang lebih. Nah, pada tahun 2000-an itu mulai naik lagi itu untuk sebenarnya ini penelitiannya sebenarnya untuk mengetahui ada atau tidak pengaruhnya kedekatan dengan seseorang terhadap pilihan pertemanan, kurang lebih seperti itu. Itu di psikologi. Nah, aplikasinya untuk saat ini ya sudah sangat bermacam-macam. Nanti bisa kita detailkan sih kalau dibutuhkan kayak gitu. Aplikasinya bisa macam-macam. Memang kalau social network analysis sendiri mungkin sekilas itu sangat sangat dekat dengan sosial media, sangat dekat dengan sosial media. Tetapi sebenarnya itu hanya salah satu aplikasi aja. Jadi aplikasinya bisa di banyak hal. Pada intinya di social network itu kita bukan hanya fokus terhadap individu yang nanti itu disebut nodes, tetapi fokus pada behavior-nya, behavior masing-masing individu atau disebut nodes dalam dunia network terhadap individu lain atau nodes lain, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus berikutnya, untuk rumusan masalah seperti apa sih persisnya sebenarnya social network analysis ini kemudian digunakan kalau misalkan dalam penelitian? Macam-macam ya. Jadi intinya semua yang mengandung unsur hubungan gitu ya, hubungan atau relations itu bisa diutilisasi menggunakan atau bisa dikerjakan dengan menggunakan social network analysis dengan network analysis lah ya, bukan hanya sosial tapi dengan network analysis. Misalnya kita pengen tahu nih sebaiknya pemerintah misalkan ya, pertanyaannya sebaiknya pemerintah harus injek misalkan dalam kasus perkereta apian nih, harus memperbaharui stasiun mana, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Selain stasiun-stasiun yang besar ya, itu bisa dikerjakan menggunakan network analysis. Misalnya nodes-nya itu dianggap sebagai, atau individunya itu dianggap sebagai stasiun. Dari masing-masing stasiun itu kemudian dia terkoneksi dengan berapa orang. Jadi dalam network analysis ada yang disebut centrality measure. Jadi perhitungan kesentralan atau kepusatan. Jadi macam-macam nanti metriknya. Ada bit-minus centrality, ada eigenvector centrality. Banyak lah ya intinya kurang lebih seperti. Nah, itu bisa dijadikan sebagai parameter mana stasiun yang lebih banyak dilalui oleh kereta api, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih misalnya dengan semakin banyak kereta api yang ke situ, jika itu dijadikan sebagai poin-poin utama, maka ketika di situ macet atau ketika di situ pelayanannya tidak bagus, maka akan menyebabkan kemacetan di tempat lain, kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa berlaku juga untuk mengelola jalan lalu lintas, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ini sering banget aku ditanyain ketika
ada orang nanya tentang social network analysis, dia Hmm. sebenarnya masuk pada penelitian kualitatif atau kuantitatif, Mas? Atau jangan-jangan bisa dimanfaatkan untuk keduanya? Oh, Pertanyaan. sebenarnya kita harus kembali lagi sebenarnya Iya, apa yang dimaksud dengan kuantitatif sama kualitatif. iya. Jadi kalau yang dimaksud dengan kuantitatif yang kufahami ketika dia analisis dan interpretasinya itu pure dilakukan secara kuantitatif menggunakan angka-angka yang terukur, menggunakan parameter yang terukur, kurang lebih seperti itu. Kalau kualitatif sebaliknya, dia bisa saja menggunakan analisis kuantitatif, tetapi interpretasinya secara kualitatif. Jadi itu bisa dianggap penelitian kualitatif juga. Nah, untuk network analysis atau social network analysis ini sebenarnya bisa dilakukan di keduanya. Jadi misalnya seperti ini. Untuk mengetahui sentral misalkan dalam sebuah isu di Twitter gitu ya, kita ingin tahu siapa sebenarnya orang yang paling berperan menyebarluaskan sebuah isu tersebut. Secara kuantitatif itu bisa dihitung menggunakan centrality, misalkan dengan eigenvector centrality atau betweenness centrality. Itu bisa diutilisasi ke sana. Itu pure kuantitatif. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya berbeda di network analysis, ada berapa kelompok yang ada di sebuah di sebuah hashtag gitu yang menggunakan sebuah hashtag di Twitter. Ada berapa kelompok dan kelompok itu terkait dengan apa saja. Nah, itu tidak bisa sampai sejauh ini tidak bisa dilakukan secara pure kuantitatif. Tetapi untuk mengelompokkannya kita bisa menggunakan metode namanya clustering. Kalau di network analysis kita mengenal namanya modularity. Jadi modularity ini salah satu metode atau pendekatan untuk community detection. Nah, di situ kita bisa mengelompokkan sebuah node atau sebuah akun, misalnya Twitter gitu ya, itu tergabung dengan kelompok dengan node siapa saja. Jadi, masing-masing node itu yang kemudian nanti kita perlu interpretasikan apakah dia kelompok A, B, C atau D. Nah, interpretasi itu kan tidak bisa dilakukan oleh mesin sampai sejauh ini, belum bisa dilakukan oleh mesin atau tidak mudah dilakukan dengan mesin, lebih tepatnya seperti itu, karena sebenarnya bisa juga. Jadi itu bisa diinterpretasikan secara kualitatif. Kurang lebih seperti itu, makanya di tulisanku aku nyebut itu hybrid karena for simplicity ya. Jadi untuk menyederhanakan, ya kita bisa menggunakan keduanya atau bisa memanfaatkan yang terbaik dari keduanya. Tidak harus stuck di kuantitatif atau kualitatif. Begitu, Mas Rido. Oke. Jawaban yang menarik sekali, Mas Ujang. Yap. Terus kalau misalkan tadi saya perhatikan, kalau misalkan kelas di Sadasa ini social network analysis, kita menggunakan nodes ini bisa merepresentasikan individu ya. Ya, bisa akun atau postingan gitu. Sementara sebenarnya pemanfaatannya sebagai network analysis biasa pun sebenarnya bisa merepresentasikan hal lain, misalkan tadi kalau disebut stasiun dan semacamnya ya. Jadi kalau misalkan secara luas mungkin network analysisnya ini nodes-nya bisa merepresentasikan macam-macam ya, Mas ya? Iya, nodes itu kan bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia kan literalnya itu titik. Jadi selama kita bisa mendefinisikan titiknya, yaitu bisa dianggap sebuah nodes. Nah, titik ke titik ini itu hubungan dari satu titik ke titik lain itu namanya edge atau relations. Nah, kita juga perlu mendefinisikan itu. Jadi pertama kita perlu definisikan nodes-nya. Nodes ini bisa aktor, bisa organisasi, bisa individu atau bisa lokasi. Lokasi itu juga bisa jadikan titik kan. Jadi itu nodes. Kemudian apa yang menghubungkan mereka? Apa kita akan menghubungkan mereka dengan cara seperti apa? Itu hubungan itu yang disebut dalam dunia network analysis disebut edges ya. Jadi garisnya, kurang lebih seperti itu. Jadi aplikasinya bisa sangat luas. Kalau misalkan dalam pengalamannya Mas Ujang menggunakan network analysis ini, seringnya menggunakannya di proyek-proyek yang seperti apa, Mas? Ya, karena aku di kebijakan publik ya, salah satu teori yang aku pelajari ada namanya continuous
policy evaluation. Jadi evaluasi kebijakan secara berkelanjutan, secara terus-menerus kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada yang dari kebijakan publik, harusnya tahu teori itu. Jadi teori tentang policy cycle apa namanya. Nah, kurang lebih aku mengaplikasikan itu. Jadi misalnya dulu aku pengen tahu sebenarnya apa yang diinginkan warga, kemudian terhadap apa yang diinginkan warga terhadap sebuah pemerintahan atau terhadap sebuah kebijakan. Kemudian aku ambil data dari media sosial, kemudian aku ekstrak topiknya, dan kemudian aku ekstrak juga aktor-aktornya yang ada di situ. Nah, karena di sini aku nggak pure kuantitatif, jadi seperti yang aku bilang tadi, aku hanya menemui tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh penting dari pergerakan apa namanya, social movement di media sosial, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk menemukan tokoh-tokoh utama di media sosial yang sejauh ini sudah kupraktekkan. Tanpa kita harus mengetahui secara langsung sebenarnya pergerakan itu terkait dengan apa dan siapa aja penggeraknya. Tapi dari media sosial, kalau misalkan mereka aktif di media sosial ya, kita bisa define itu based on centrality measure tadi di network analysis. Gitu. Oke. Kalau misalkan dari proyek-proyek sudah dikerjakan selama ini, biasanya tantangan-tantangan besarnya ketika mengerjakan social network analysis itu di mana, Mas? Nggak besar ya tantangannya, karena network analysis mudah ini, ya? network analysis ini intinya mudah. Intinya cuma sebentar, aku tak share anu aja deh, apa namanya, spreadsheet nih. Oke. Saya tak tunjukkan ya. Jadi biar teman-teman punya gambaran sebenarnya network analysis ini sebenarnya apa. Makanya aku bilang bukan cuma orang yang bisa ngoding yang apa namanya yang bisa mengerjakan social network analysis, tetapi memang untuk bisa membuatnya dengan benar kita harus tahu metodenya ya. Jadi intinya dari network analysis itu kita cuma butuh dua kolom, source sama target, udah selesai. Dan ini kita bisa tulis secara manual kan, misalkan aku tulis kayak gini, node 10, kemudian dia terhubung dengan node 20 misalkan. Ya udah selesai. Jadi siapapun yang bisa ngetik bisa mengerjakan social network analysis. Lebih seperti itu. Jadi ya tantangannya mungkin lebih ke kalau defining nodes, aku yakin itu gampang mendefinisikan titik-titik ini ya, mendefinisikan titik. Tapi mendefinisikan hubungan node misalnya 10 dengan 20 itu dia terhubung dengan apa? Nah, itu yang perlu utilisasi teori dari masing-masing domain knowledge-nya. Jadi misalkan saya di kebijakan publik ya saya menggunakan misalkan kalau dia misalkan mention berarti dia terhubung kayak gitu kan. Jadi kalau dia menyebut sebuah nama, kalau sebuah nama menyebut sebuah nama lain, berarti dia mention. Nah, itu bisa dianggap sebagai sebuah hubungan, kurang lebih seperti itu. Itu dalam teori yang saya pelajari di kebijakan publik, yang kemudian diaplikasikan di network analysis yang saya kerjakan. Nah, domain knowledge masing-masing pasti akan berbeda. Misalnya kita ingin memanfaatkan network analysis untuk mengetahui kira-kira di daerah mananya ini berarti titiknya. Di daerah mana kita bisa mendirikan sebuah toko dan kemungkinan memiliki lebih banyak pelanggan karena rame, kurang lebih seperti itu. Karena tempatnya rame, kurang lebih seperti itu. Nah, itu berarti kan titiknya jalan. Kalau misalkan titiknya adalah lokasi, kalau misalkan pertanyaannya seperti itu. Jadi di sini bisa diisi lokasi, misalkan lokasi A, kemudian orang jalan dari lokasi A biasanya kemana? Ke lokasi B, kemudian dari lokasi B kemana? Lokasi B ke lokasi D, misalkan seperti itu. Ya udah seperti itu aja. Jadi memang untuk mendefinisikan nodes dan edges
itu membutuhkan domain knowledge. Makanya dalam setiap kesempatan aku selalu bilang bahwa Big Data Analytics ini bukan hanya interdisiplin, tapi lebih ke multidisiplin. Jadi kita memanfaatkan berbagai macam disiplin ilmu, kurang lebih seperti itu. Bukan lagi interdisiplin. Kalau interdisiplin kan dia mix ya. Jadi kalau multidisiplin ya kita memang mau nggak mau harus belajar itu. Jadi kalau misalkan di domain knowledge kita, misalkan dulu saya di kebijakan publik tidak mempelajari tentang metode network analysis, ya berarti saya harus banyak baca paper tentang network analysis, kemudian banyak mempraktekannya, kemudian apakah kita harus bisa menguji juga apakah itu bisa digunakan di penelitian kita atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Mas Rido. Oke, ini saya penasaran sebenarnya, Mas. Apa namanya? Kalau misalkan secara teori memang dia Sambil bisa kopi ya. Oh ya, monggo Mas. Teman-teman juga kalau misalkan mau sambil ngopi atau Ya, santai aja. ngudut, santai aja. Open. Terus ini, kalau misalkan secara teori memang ini sebenarnya sesederhana menerjemahkan apa notes-nya, kemudian apa yang merelasikannya. Iya. Ya benar kan ya? Iya. Terus kemudian tanpa coding dengan bentuk tabel pun kita sebenarnya sudah melakukan network analysis, hanya grafik akan menunjukkan itu dengan lebih mudah buat manusia. Exactly. Ya. Terus kalau gitu di awal ceritanya ketika Mas Ujang akhirnya beralih ke coding, sebenarnya apa yang membedakan orang yang melakukan network analysis sehingga dia membutuhkan codingan dengan tidak membutuhkan codingan ini apa gini, kalau tabelnya sedikit seperti tadi saya bikin gitu, atau saya punya banyak waktu luang, nggak ngoding pun nggak masalah. Toh intinya ngoding juga sama. Kita memerintahkan komputer kan prinsip coding memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu yang berulang, kurang lebih seperti itu. Itu jagonya komputer, melakukan iterasi. Nah, kalau misalkan saya punya 1 juta tweet, 1 juta tweet gitu ya, 1 juta aja, dan itu bisa dianggap sedikit untuk big data, 1 juta tweet. Kemudian kita harus copy paste siapa yang mengirim tweet dan siapa yang dimention di dalamnya. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Apakah kita bisa melakukannya dalam waktu misalkan 2 jam? Aku ragu, kecuali punya kekuatan tangan Tuhan atau 1000 tangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, nah coding pada titik itu, dibutuhkan karena kita bisa jauh mempercepat pekerjaan kita. Selain itu, manusia itu punya keterbatasan di konsistensi secara psikologis ya. Jadi punya keterbatasan di konsistensi. Jadi ketika dia melakukan hal yang berulang-ulang copy paste kayak gitu, ada kemungkinan errornya jauh lebih tinggi dibandingkan komputer yang ngerjain. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada titik itulah coding atau kemampuan coding dipentingkan atau dibutuhkan. Tapi kalau misalkan teman-teman datanya cuma 100 atau 1000 kayak gitu ya, itu dikerjakan manual aja sebenarnya bisa. Tetapi saat ini, dalam konteks saat ini ya, kita berada di di dunia digital seperti saat ini, data segitu kita bisa dapat menyimpulkan apa dengan data seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih yang menjadi kendala ketika kita melakukannya secara manual. Secara manual bukan tidak bisa, tetapi sampai kapan gitu, bisa cepat atau tidak. Nah, ilmu komputer itu kita gunakan untuk mempercepat itu. Jadi kalau misalkan teman-teman dikerja target harus bikin report sehari membaca satu network kayak gitu, itu bisa dikerjakan dengan komputer dengan sangat cepat. Mungkin 2 atau 3 menit bisa selesai dengan kemampuan komputer yang ada saat ini. Tapi kalau misalkan kita kopas dengan 1000 tweet aja gitu ya, kopas mungkin butuh beberapa jam untuk bisa menyelesaikannya. Kurang lebih seperti itu. Begitu Mas Rido. Pada saat itulah coding diperlukan. Ada lagi? Iya. Oke. Sorry Mas, jaringannya mati tadi. Oh ya, oke. Siap. Ya.
Perlu kuulangi? Case-nya adalah ya, kalau misalkan case-nya adalah semacam COVID-19 dan yang dicari adalah mobilitas. Ini segera konfirmasi ya, mobilitas warga. Maka bisa nggak kalau disebutkan bahwa interest point sebagai nodes atau individu-individu masyarakat yang mondar-mandir ini juga sebagai nodes dan kemudian relasi mobilitasnya ini sebagai relasinya itu kemudian disebut network analysis. Bisa juga. Jadi misalkan si A dia pergi kemana aja, kemudian pada si A ini dianggap sebuah nodes ya, sebuah nodes. Jadi si A dia misalkan ketemu lah, paling gampang ketemu siapa aja. Misalkan saya ketemu Mas Rido, kemudian ketemu siapa nih yang ada di sini namanya. Misalkan ketemu Muhammad Ilyas, kemudian saya ternyata positif. Nah, berarti kan untuk network analisisnya kita bisa dengan sangat mudah kan menelusuri saya ketemu siapa aja, ya berarti berada dalam satu jalur network saya. Jadi ketika misalkan kita mau tracking ya bisa dilakukan dengan sangat cepat dengan network analisis. Kalau misalkan kita bisa mengaplikasikan itu untuk melakukan tracking COVID. Selain itu, dalam network analisis dalam kaitannya dengan COVID, sebenarnya bisa juga untuk diaplikasikan nodes ini ke lokasi. Jadi lokasinya dari mana saja. Jadi lokasi itu kan dia statis, dia ada di situ aja, di situ saja. Jadi ada di situ aja. Jadi misalkan lokasi, kemudian ada pergerakan orang di situ, pergerakan orangnya atau mobilitas itu dianggap sebagai sebuah edges. Jadi misalkan dari lokasi A seperti stasiun tadi, dari lokasi A ke lokasi B ke lokasi C dan seterusnya lah ya. Jadi titik mana nanti yang memiliki misalkan centrality tinggi, mungkin di situ memiliki titik penyebaran yang lebih tinggi. Makanya di situ perlu dijaga atau disterilisasi atau apalah tindakan yang diperlukan secara medis atau kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Walah, ya, I see. Karena kebetulan juga di Sadasa lagi ada proyek spasial yang kaitannya juga dengan itu. Ya. Ada kemungkinan bisa dipakai. Bisa lah. Iya. Network ini ampuh. Sangat fleksibel ya. Terus kaitannya misalkan dengan big data. Terus kaitannya dengan big data ini sebenarnya isu yang muncul dengan terkait big data ini sebenarnya apa di dalam kaitan social network analysis ini? Bagaimana Mas ketika menghadapi big data biasanya? Kalau menghadapi big data ya sebenarnya ya karena itu ya datanya cukup besar. Jadi apakah ada perubahan pertanyaan rumusan masalah atau apa ketika dalam penelitian? Enggak. Rumusan masalah itu kan dia bisa ditentukan berdasarkan. Jadi gini, kenapa dia disebut rumusan? Itu kan karena dia terdiri dari dua variabel atau lebih, kurang lebih seperti itu secara metodologisnya. Jadi atau kita sudah pernah mengidentifikasinya ada dua variabel atau lebih secara observatif atau secara teoritis, kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ itu kan sangat kontekstual pertanyaan penelitian. Tapi dalam dunia big data sebenarnya kurang lebih sama. Jadi bedanya dalam penelitian konvensional lah rata-rata kayak gitu, khususnya di dunia akademis. Itu kita mengenal adanya sampling segala macam. Kalau di penelitian di big data analytics biasanya sampling kita ya sampling populasi. Itu kalau ngomongin metode ya. Jadi sampling kita sampling populasi. Jadi semuanya. Jadi dengan apa konsekuensinya? Masih ngomongin metode. Konsekuensinya dari situ. Jadi semakin banyak sampelnya, karena semakin banyak sampelnya berarti semakin luas generalisasi yang bisa dibuat. Kurang lebih seperti itulah. Jadi konsekuensi metodologisnya. Kenapa kita perlu menggunakan big data analytics? Karena kita bisa membuat generalisasi yang lebih luas. Karena setiap riset gitu, di dunia apapun, entah di dunia bisnis, dunia private atau di dunia akademis ya. Jadi itu memiliki keterbatasan. Makanya kalau misalkan teman-teman baca paper atau apa,
itu kan pasti ada keterbatasan penelitian. Paper yang baik ya, biasanya dia mengidentifikasi keterbatasan penelitiannya ada di mana. Nah, keterbatasan penelitian itu salah satunya di kemampuan generalisasi. Nah, dengan big data analytics ya kita bisa mengenhance, bisa meningkatkan generalisasi dari sebuah simpulan yang kita buat dengan menggunakan big data atau dengan data yang jauh lebih banyak dibandingkan penelitian yang mampu dikerjakan secara konvensional. Kurang lebih seperti itu. Kalau aplikasinya ya macam-macam ya. Jadi misalnya gini, Biro Keamanan Amerika itu bukan rahasia lagi. Dia menggunakan network analysis untuk mengidentifikasi teroris itu, dan saya kira di dunia intelijen network analysis sudah sangat advance penggunaannya. Jadi itu ya, cuma di dunia akademis, khususnya di dunia akademis sosial dan bisnis, yang menurut saya masih perlu dipush lagi karena masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari utilisasi network analysis ini atau social network analysis ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau gitu sejauh ini dalam bisnis, misalkan dalam konteks bisnis, ini social network analysis biasanya dipakai untuk kebutuhan apa saja ya, Mas? Kalau dalam bisnis ya, jadi misalnya kita punya rantai pasok nih, itu bisa dianalisis juga dengan menggunakan network analysis. Jadi misalnya kita ada macet di mana ya, kita identifikasi dalam dunia sosial kita sebut bottleneck. Bottlenecknya ada di mana nih? Ya dengan identifikasi centrality ya, misalkan seperti itu ya kita bisa dengan mudah menemukan kita bottlenecknya ada di mana. Saya sendiri belum punya pengalaman di dunia bisnis, itu bisa dimanfaatkan seperti di dunia sosial lainnya. Tapi dalam kasus birokrasi, kembali lagi ke background saya yang kebijakan publik ya. Jadi dalam kasus birokrasi, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya birokrasi ini yang bikin macet itu ada di level apa sih? Oke. Ya itu misalkan dalam perizinan bisnis kan kita punya beberapa level perizinan nih. Kita misalkan perizinan mulai dari RT RW itu ya, RT RW kemudian ke mana? Kabupaten, kemudian nanti ke kementerian. Kira-kira macetnya ada di mana? Lalu seperti itu bisa juga diaplikasikan di dunia birokrasi. Kalau dalam dunia bisnis seperti yang saya contohkan tadi juga bisa dilakukan untuk mengidentifikasi misalnya sebuah tempat itu bisa lebih banyak dikunjungi atau tidak. Jadi misalnya gini. Jadi kita bayangkan punya sebuah mall nih. Sebuah mall. Kemudian dalam satu mall itu kan ada ruko-ruko tuh ya. Ada ruko 1, 2, 3 sampai 100 misalkan ya. Ruko-ruko ini dianggap sebagai sebuah misalkan nodes. Nah, apa yang menghubungkan ruko-ruko ini? Jadi ruko-ruko ini dihubungkan dengan mobilitas pengunjungnya. Misalkan dari ruko A ke ruko B, kemudian dari ruko A ternyata dia juga ke ruko C, tapi dari ruko C dia nggak ke ruko D, padahal ruko D di sampingnya. Ternyata ruko D ini malah justru banyak dikunjungi dari ruko F misalkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita bisa benar-benar bisa menggambarkan alur orang itu sebenarnya misalkan idealnya ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat konter handphone semua gitu kan ya. Apakah itu benar-benar efektif untuk menjaring semua konter handphone? Itu kan bisa juga sebenarnya kalau mau diteliti atau dikaji secara network analysis. Jangan-jangan kalau misalkan orang setelah dari toko handphone dia malah ke toko provider misalkan, seperti itu. Itu sih utilisasi yang menurutku itu sangat visible dilakukan dalam dunia bisnis.
Oke. Oh ya, ini dapat sharing dari Mbak Kurnia Sari Aisyah. Katanya, di Jawa Barat dalam konteks pandemi kami juga menggunakan metode ini untuk membuat Yap, jaringan penularan dari kasus ya, positif kontak mantap. erat. Hmm. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau membagikan pengalamannya juga menggunakan social network analysis atau punya pertanyaan, ini YouTube juga nggak, Mas Dika? Oh enggak. Jadi kalau punya pertanyaan nanti tinggal sampein aja, bisa ke Sadasa, bisa ke publik, nanti bisa dibacakan Mas Dika hostnya atau saya ya. Makasih Mbak Kurniasari atas sharingnya. Oh iya iya. Oh iya. Anissa. Iya ya, mantep tuh. Jawa Barat ya? Iya, Iya, oke. ini Jawa Barat. Atau Mas Ujang apakah juga terlibat untuk COVID? Oh enggak, tidak terlibat secara langsung lah ya. Jadi kita tidak melakukan deteksi penularan atau melakukan tracking, tetapi kita melakukan hal lain untuk COVID ini. Tapi belum bisa saya share di sini. Wah, oke. Dari mantan. Oh, apakah dapat sertifikat? Dapat, Mas. Ikut kelasnya. Ya. Ini buat teman-teman nanti juga di luar ini akan ada kalau misalkan mau mempelajari teknikalitasnya atau metodenya lebih dalam, nanti Mas Ujang juga yang akan ngajar. Nanti bisa lihat di daftar.sadasa.id, di situ ada event breakers-nya kalau mau lebih dalam dengan teknisnya, terus ada juga kelasnya kalau misalkan mau lebih advance lagi menguasai metodenya. Ya. Ya, itu ya. Di situ sertifikatnya banyak, Mas. Ya. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang seperti Mas atau Mbak mantan Raisya ini, ketika mau belajar social network analysis, apakah harus punya persyaratan tertentu, Mas? Misalkan network analysis kan saya lebih identik lihatnya di sosial ya. Ya. Apakah harus punya background itu atau gimana, Mas? Misalkan kalau mau belajar social network atau network analysis gitu ya. Syarat ya, penggunaan metode apapun itu membutuhkan syarat, intinya itu. Jadi mau metode apapun ya, syaratnya adalah pengetahuan. Jadi kita tahu tentang metode yang akan kita gunakan. Jadi ibaratnya gini, metode ini kan kayak misalkan kita bengkel itu kayak kuncinya gitu ya. Jadi kunci A itu digunakan misalkan untuk membuka baut A. Itu kan harus tahu kita fungsi dari sebuah metode. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu tentang fungsi sebuah kunci, ya kita tidak akan bisa menggunakannya dengan tepat, dengan baik, dengan optimal. Kurang lebih seperti itu. Dalam dunia network, penggunaan metode network analysis juga pastinya ya kita harus tahu sebenarnya network analysis ini apa, atau penggunaannya buat apa saja, tidak pengukuran yang ada itu apa saja, dan masing-masing pengukuran itu punya fungsinya. Misalkan bitwitness ya, bitwitness centrality kan secara network itu dia yang paling banyak dilewati oleh nodes lain kayak gitu. Atau paling banyak paling sentral secara keseluruhan ya, karena dia banyak dituju gitu ya. Jadi hampir semua node, semakin banyak nodes yang perlu melewati dia untuk tersambung dengan nodes yang lain, berarti dia bitwitness-nya semakin tinggi. Tapi ada namanya eigenvector centrality. Eigenvector ini beda fungsinya. Dia sama-sama terpusat, tetapi yang membuat dia tinggi itu bukan hanya karena dia dilewati oleh atau perlu dilewati oleh nodes, sebuah nodes untuk bisa sampai ke nodes yang lain, ke titik yang lain. Tetapi dia banyak terhubung juga dengan nodes-nodes yang punya bitwitness tinggi. Nah, itu yang jadi misalkan dia hanya dilewati oleh 4, tetapi keempat-empatnya ini keempat nodes ini memiliki nilai bitwitness tinggi, ya dia otomatis memiliki nilai eigenvector yang tinggi. Kalau teman-teman dari statistik faktorial analisis ya mungkin yang untuk menunjukkan meningkatkan sebuah value yang
mungkin tadinya agak tidak terlihat. Kurang lebih seperti itu. Itu agent. Oke. Ini dari Mbak Zaidan Hilman. Oke, kasus apa aja yang udah Mas Ujang selesaikan dengan social network analysis? Kalau selesaikan, Oke, selesaikan ini. mungkin sudah pernah saya kerjakan ya. Yang sudah saya pernah kerjakan kurang lebih yaitu mengidentifikasi aktor utama dari sebuah pergerakan sosial di media sosial. Kurang lebih seperti itu. Itu yang sudah pernah saya kerjakan secara individu. Saya sudah mengerjakan itu. Jadi mengidentifikasi aktor-aktor siapa saja dan juga mengkonfirmasi masing-masing aktor itu secara real. Jadi kan centrality kita menggunakan parameter centrality. Jadi secara real dalam dunia nyata apakah dia benar-benar aktor kunci atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Itu yang sudah pernah saya kerjakan. Sebagian besar memang di penelitian sosial ya yang saya kerjakan. Oh, oke. Ya. Terus ini apa namanya? Kalau misalkan case-nya adalah yang saat ini terakhir ini saya baru lihat populer di Twitter itu isu-isunya yang lagi naik itu ada yang tentang ngomongin UMR Jogja. Ada yang tentang ngomongin hashtagnya itu kalau nggak salah soal Charlie Hebdo dan sejenis. Oh iya, kartun itu ya? Iya, kartun itu. Kalau misalkan kasusnya itu, maka social network biasanya bisa menemukan atau akan menjawab, bisa memberikan insight seperti apa misalkan dalam konteks itu. Oke. Jadi kembali lagi ya ke fungsi network analysis sendiri. Jadi network analysis ini dia dia fokus ke bukan ke individu ya. Jadi dia sebenarnya fokus ke behaviornya atau ke sistem secara general secara umum dalam sebuah network. Makanya yang bisa kita dapatkan dari sebuah analisis network, sebuah analisis network ya juga kurang lebih tentang ya seperti tadi secara keseluruhan dalam network siapa yang memiliki centrality tinggi. Nah, masing-masing centrality ini bisa mendapatkan interpretasi yang berbeda juga karena centrality ini kan adanya di network analysis. Jadi misalkan seperti saya tadi untuk mendeteksi bottleneck ya saya menggunakan Bitwitness misalkan, atau kalau misalkan untuk mendeteksi siapa yang menjadi influencer dalam sebuah percakapan di media sosial, misalkan kita bisa menggunakan misalnya Twitter ya, kasus Twitter. Di Twitter itu kita bisa menggunakan dua skema edges. Jadi yang pertama itu retweet network itu bisa, kemudian ada mention network atau conversation network. Jadi kalau retweet itu berarti kan dari orang yang di retweet ke orang yang meretweet. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih insight-nya ya seputar notes yang penting. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui itu. Jadi kalau misalkan mau menggunakan community detection, misalkan yang paling mudah ya menggunakan modularity. Ya kita bisa tahu sebenarnya kemungkinannya di situ ada berapa kelompok. Nah, intuisi kelompok ini sebenarnya sangat sosial. Intuisi yang digunakan dalam algoritma modularity. Jadi, misalnya saya suka Chelsea. Otomatis jaringan atau teman-teman saya juga suka Chelsea. Sehingga ketika saya dalam sebuah network, saya kemungkinan besar terhubung dengan orang-orang yang suka Chelsea juga. Sebaliknya, misalkan Mas Ridho suka MU, dia tenggelam itu Mas. Dia kemungkinan akan juga terhubung dengan teman-temannya atau orang-orang yang suka MU. Mungkin hanya sedikit yang mungkin terhubung dengan penyuka atau fans Chelsea sedikit. Itu juga mungkin
hubungannya tidak kuat seperti saya. Misalkan Mas Rido bisa saja terhubung ke saya, tapi mungkin hubungannya tipis gitu ya. Ya seperlunya aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu intuisi modularity yang digunakan untuk community detection. Oke, saya penasaran nih Mas, apa namanya kalau misalkan ngomongin, pengambilan data ini kan dilakukan di sosial media ya Mas ya. Kemudian yang paling populer, yang paling sering saya dengar itu Twitter. Kalau misalkan dalam metode social network analysis ini, bagaimana dia menyikapi informasi-informasi tidak benar, misalkan hoax atau sebangsanya, yang apakah dia masih akan dimasukkan ke dalam perhitungan social network atau sekedar deteksi atau gimana ketika berhadapan dengan itu? Oke. Apakah bisa deteksi misalkan hoax dan bot atau semacamnya gitu? Bot bisa deteksi, hoax susah dideteksi. Oh gitu ya. Ya, bot itu bisa deteksi dari behavior-nya. Hoax itu karena dia sangat kontekstual ya. Semua yang sifatnya kontekstual sebenarnya susah sih untuk dikerjakan secara otomatis. Tetapi memang bisa juga, bukan berarti tidak bisa, tapi bisa. Ini kembali sebenarnya ke penelitinya atau pengguna metodenya, apakah dia akan memasukkan hal seperti itu, hoax, apa yang dianggap sebagai hoax, dia define dulu terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan dia mau menggunakan bot atau apa yang dianggap sebagai sebuah bot, itu juga perlu di-define. Itu perlu di-define dulu. Ini dalam dunia big data kita sebut, dalam big data analytics kita sebut pre-processing ya. Jadi sebelum kita melakukan network analysis, ya kita harus melakukan pre-processing dulu. Jadi apakah data itu bisa dianggap sebagai yang valid gitu ya? Invalid, perlu kita exclude atau tidak. Nah, lagi-lagi ini akan kembali ke konteks tujuan penelitiannya, apakah kita akan memasukkan itu atau tidak. Itu pre-processing, kuncinya di pre-processing. Oke. Ini pertanyaannya udah banyak banget, jadi biar aku cicil satu-satu ya. Oh ya, ini ada dari Vina, apakah boleh bikin in-table-nya, atau dari Mas Vicky sharing cara mengambil data dari media sosial seperti Twitter. Ini apa namanya, Mas Ujang gimana? Apakah nanti ketika sesi show off-nya ini akan menampilkan apa, atau kita akan nunggu di Freakers untuk menampilkan yang teknis-teknis semacam ini? Apa notes, apa edges-nya. Selama kita bisa melakukan pendeteksian itu atau mendefinisikan itu, ya kita aman untuk mengerjakan network analisis. Bukan cuma Twitter. Twitter memang salah satu yang paling mudah dikerjakan. Makanya dan sangat jelas gitu ya. Jadi apa notes-nya? Notes-nya misalnya akun atau username kalau di Twitter kan jelas. Setiap username pasti diawali dengan tanda @ itu tandanya. Oh, iya. Namanya itu apa ya? Bisa dikerjakan dengan regular expression atau regex kalau dari teman-teman di dunia engineering. Ya tapi notes ini bukan cuma username yang bisa dikerjakan. Misalnya dari Twitter kita juga bisa melakukan konsep mapping. Jadi bukan cuma notes-nya yang dipetakan, tetapi kata-katanya kita petakan. Apakah kata-kata ini punya kelompok misalkan? Misalkan dulu ya waktu zaman Pilpres misalkan kelompok cebong sama kelompok apa satunya? Kampret. Nah, cebong sama kampret ini katanya ini apa gitu ya? Apakah dia membentuk divisi atau tidak? Atau jangan-jangan mereka satu spesies, mereka satu spesies bercampur dari segi kata-katanya ya, dari segi termnya atau dari konsep katanya. Jadi itu bisa juga kita petakan seperti itu menggunakan network dan itu sederhana pengerjaannya kalau sudah belajar di dasar, gitu kan? Iya, mantap Mas. Apalagi pertanyaannya selain Twitter?
Oke, ini ada dari Mas Dio Rizky. Untuk bahasa program atau bahasa pemrograman yang digunakan di sini apa ya, Pak? Dan jika tidak punya background IT, sebaiknya belajar mulai dari mana? Oh, harusnya ini yang jawab Rido atau Kristo. Oh, jangan. Kalau Mas Ujang lebih seringnya pakai R ya, Mas ya? Ya, aku bisa sebut diriku sebagai native-nya di R. Jadi karena aku hampir semuanya bisa dikerjakan di R sih. Mulai dari tahap data acquisition, pengumpulan data itu bisa dikerjakan di R. Kemudian pre-processing, analisis, sampai visualisasi dashboard, aku bisa kerjakan di R semua. Tetapi lagi-lagi bahasa itu hanya sebuah alat ya. Bahasanya apapun, yang penting kita tahu metodenya karena itu paling utama, fungsi dari metodenya. Jadi kadang aku bisa menggunakan 2 atau 3 bahasa untuk satu pekerjaan. Jadi yang pertama aku biasanya kalau misalkan itu bisa dikerjakan dengan R, ya aku kerjakan dengan R. Ini preferensi lagi-lagi ya, karena tidak ada bahasa yang jelek. Jadi kalau misalkan aku butuh Python ya aku pakai Python. Kalau misalkan aku butuh kecepatan dan itu bisa dikerjakan dengan Julia ya aku pakai Julia. Kurang lebih seperti itu. Oh, nggak nyentuh Julia juga. Ya aku pakai Julia. Oke. Tidak punya background IT, sebaiknya belajar mulai dari mana? Jadi kalau misalkan belajarnya ya mulai dari mana ya? Kalau Mas Ujang sendiri kan case-nya gimana itu? Bukan Belajar, IT kan? Iya, belajarnya mulai dari mana? Belajarnya mulai dari belajar memiliki niat yang konsisten. Itu paling utama ya. Terutama kalau misalkan kita mau belajar secara mandiri. Syarat utamanya belajar secara mandiri atau mengikuti course sebenarnya itu adalah kita melakukan banyak latihan. Banyak latihan. Cari sebanyak mungkin tutorial atau pelatihan yang menyediakan sarana untuk latihan dan juga sarana untuk evaluasi. Itu yang paling utama. Karena pada prinsipnya kalau menurut saya, apa yang membedakan orang yang baru belajar dengan orang yang sudah cukup lama menggunakan bahasa pemrograman, itu hanya pengalaman mendapatkan error. Udah, itu aja. Jadi, orang yang udah lama pun dia belum tentu paham atau hafal semua sintaksnya. Tetapi hampir pasti dia sudah lebih banyak menerima error. Dan ketika error kita harus ngapain? Nah, itu sebenarnya prasyarat utama ketika kita melakukan belajar. Dan nggak perlu background IT untuk belajar ini karena komputer. Jadi komputer ini setelah saya dalami gitu ya secara filosofis gitu ya. Jadi kan ilmu logika sebenarnya, dan kita punya itu gitu. Semua basic keilmuan juga mengandalkan logika. Jadi kalau misalkan A ke B ke C dan selain logika berarti apa? Sistematis ya. Jadi perlu dikerjakan secara sistematis. Nah, itu sih intinya kalau di bahasa pemrograman, khususnya bahasa perintah untuk komputer ya. Jadi kalau misalkan bisa mensistematiskan langkah yang akan kita kerjakan, saya kira itu sudah satu tahap yang cukup baik. Nah, habis itu ya kita melakukan training mandiri, latihan secara individu atau ikut bootcamp. Paling cepat itu sih ikut bootcamp. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ikut bootcamp atau mau ikut pelatihan, kasus saya dulu saya nggak punya modal untuk latihan, tapi saya punya waktu. Saya spend hampir konsisten selama 2 atau 3 bulan, saya spend hampir 3-4 jam sehari untuk melakukan latihan. Jadi ya udah konsisten karena saya punya waktu, saya pengangguran. Jadi saya pengangguran ya, jadi hidupnya bangun, dulu masih kos, jadi bangun tidur, ngoding atau cari tutorial, kemudian saya praktekkan, udah selesai. Sampai sekarang juga saya masih belajar ya, masih sering baca tutorial, ikut talk kayak gini, cari insight, apalagi yang bisa dikerjakan, apalagi yang
bisa saya coba, yang belum saya coba. Intinya itu sih, belajar bahasa pemrograman itu nggak ada akhirnya sih kalau menurut saya. Misalkan kalau S1, S2 itu kan 4 tahun atau 5 tahun, 4, 5 tahun selesai gitu ya. Tapi kalau bahasa pemrograman ya, khususnya di Big Data Analytics, dia kan terus berkembang. Jadi kalau misalkan kita menganggap setelah bisa, misalkan machine learningnya apa? Klasifikasinya menggunakan apa? Oh ternyata decision tree. Setelah decision tree kita selesai, ya kita salah kalau misalkan seperti itu. Tapi setelah decision tree, oh ternyata kita punya aspek lain yang perlu dipelajari, misalkan menggunakan setelah machine learning kita perlu misalnya belajar deep learning. Terus misalkan setelah deep learning kita perlu belajar apa lagi? Lebih seperti itu. Oke. Ya, gitu ya untuk Mas Tio Rizky. Kalau misalkan masih kurang jelas atau teman-teman tadi sebelumnya juga sudah bertanya dan jawabannya masih kurang memuaskan, bisa tanya lagi langsung ketik aja di chat gitu ya. Oh ya, dan ini kalau saya boleh ikut mengelaborasi, memang persis seperti kata Mas Ujang, ada banyak cara untuk bisa mulai belajar coding ya. Untuk coding bisa dari buku, tutorial YouTube, Sadasa juga menyediakan pelatihan salah satunya. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya setelah mengikuti itu semua, kalau misalkan tidak secara konsisten dilatih terus-menerus, kayaknya juga bakal hangus sebenarnya. Iya. Karena yang namanya keterampilan, skill teknis sangat bergantung pada disiplin yang tinggi. Betul sekali. Terus ini lanjut lagi ya, kita ke Mas Alam B. Mas Ujang, ini private ya? Oh iya private. Mas Ujang, apakah sama tata cara kerja SNA, Social Network Analysis, dengan Google Trend untuk riset Social Network Analysis? Jika berbeda, misalkan dari segi apa? Pernah ini Mas dengan Google Trend juga? Google Trend? Yes. Wah, aku jarang pakai produk Google. Aku nggak tahu tentang network analysis yang diaplikasikan di Google Trend. Tetapi ada satu metrik yang itu diciptakan oleh Google, namanya PageRank metric. Itu dia memang Google memang ciptakan, dan itu banyak juga dimanfaatkan untuk network analysis, untuk PageRank metric namanya. Tapi kalau di Google Trend-nya sendiri aku belum tahu ya, mohon maaf, belum pernah coba juga Google Trend. Oh ya. Sip, Mas Alam, mohon maaf ya kalau misalkan tidak bisa menjawab banyak. Oke. Ini dari Mas Hairul Arifin. Selamat pagi Pak. Kalau kita mendalami social network analysis, apa saja profesi yang potensial dapat kita kerjakan? Intel. Maksudnya bisa kerja menjadi profesi apa ya istilahnya? Dan biasanya bekerja di bidang apa industrinya? Oh iya. Ya. Apa ya? Intel kali ya. Intel ya. Iya ya. Ya apa ya yang terkait langsung sebenarnya yang ada value chain-nya. Jadi ada alur distribusi, arus kayak gitu. Mungkin pekerjaan atau pekerjaan yang membutuhkan penalaran di bidang hubungan atau distribusi kayak gitu, itu membutuhkan skill network analysis ini. Dan yang pasti Intel pakai itu ya. Intel nggak tahu Intel Indonesia aku yakin pakai sih. Ya. Oke, daftar aja di apa namanya? Badan apa sih namanya? Kalau badan BIN ya. Sandi Yuda. Oh ya. Daftar aja lah ke sana. Sering buka. Ya, mereka tuh sering buka. Jadi PNS ya, aku suka mengamatin gitu. Dan suka daftar CPNS juga, tapi nggak pernah ikut. Apa namanya? BIN ini sampai 2 atau 3 kali buka gitu, karena yang daftar sedikit. Jadi itu ya, dibandingkan lembaga-lembaga lain yang ngebuka. Jadi coba aja.
Mungkin itu sih. Malah dikasih saran ke PNS dong. Iya, karena suka seru kalau zaman pas pembukaan itu kan pasti web pemerintah itu penuh kan ya. Nah, Iya, berat. Suka mengamati gitu sebenarnya siapa nih yang ya suka ngasih saran juga kan dulu sempat di jurusan juga. Sebenarnya di jurusan itu, jadi kalau misalkan kan kalau di jurusan ya melenceng sedikit di Visipol. Nggak masalah. Di Visipol itu kan kita suka ngasih saran juga sebenarnya mahasiswa ini perlu kita arahkan kemana dan sebisa mungkin kita kalau misalkan ada data yang bisa dimanfaatkan ya berdasarkan data, lebih seperti itu. Salah satunya dengan mengamati pendaftar PNS ini, CPNS. Oh, gitu. Oke. Wah, sekarang wujud ya. Wah, nggak masalah, Mas. Ini emang hobi. Iya. Kalau misalkan dari lulusan Sadasa, kemarin itu kayaknya juga ada yang menjadi digital marketing. Oh iya. Iya kan? Ya, sempat dilatih Mas Ujang sendiri juga itu. Oh iya. Orangnya. Itu jadi digital marketing saat ini. Terus sosial network ya mungkin sisanya peneliti, bisnis, di dunia bisnis aku yakin itu kan sangat bisa dimanfaatkan ya. Kalau nggak salah ini ya Mas ya, sering dipakai juga misalkan untuk perusahaan-perusahaan besar meneliti efektivitas isu yang mereka up gitu kan ya. Iya. Jadi untuk fungsi PR sama fungsi marketing ya. Jadi itu bisa juga menggunakan network analysis. Seringnya saya dapetin teman-teman yang pakai social network juga seringnya makainya di situ karena saya background-nya kan manajemen, jadi teman-temannya seringnya di situ kalau menggunakan network. Itu Mas Hairul Arifin. Oh, ini Pak Ihsan Jamba. Oh ya, ini udah langganan ke Sadasa Talk nih. Halo Pak Ihsan. Ya, selain Twitter, pertanyaannya selain Twitter yang sudah sangat sering dijadikan sumber data, apalagi pilihannya? Format apa yang bagaimana yang harus digunakan? Format data yang bagaimana yang harus digunakan? Monggo, Mas. Selain Twitter ya, media sosial aku mau media sosial tak pikir itu banyak yang memanfaatkan. Selain itu transportasi, komuter segala macam itu bisa digunakan untuk network analysis. Singapura dia mengaplikasikan network analysis untuk itu. Apalagi ya? Ya banyak sih sebenarnya, sangat luas sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan atau data yang bisa dimanfaatkan. Kalau saya ya kan anak kebijakan publik ya birokrasi juga kan bisa dianalisis dengan network SNA. Jadi ya banyak kata-kata atau teks itu juga bisa dianalisis dengan network analysis seperti tadi. Begitu Pak siapa tadi, Ihsan ya? Pak Ihsan Jamba ini sering ikut Sadasa Talk Mas. Oke. Oh iya, ini dari Mas Alam. Apakah direkod di channel YouTube? Akan juga di-up di channel YouTube. Jadi teman-teman yang ketinggalan tadi di awal atau ada yang sempat putus jaringannya di pertengahan, tidak perlu khawatir karena ini direkam dan akan dinaikkan juga diunggah ke YouTube Sadasa. Mungkin akan ada selisih 2-3 hari sampai seminggu untuk proses editing supaya bisa naik ke YouTube ya. Nanti sama Mas Dika dan Mbak marketing biasanya ngurusin ini. Oke. Next. Itu ya Mas Alam. Mas dari Mufida Hanif dari Universitas Diponegoro nih. Jika pada data Twitter, apakah sebaiknya dihilangkan duplikat data untuk meminimalisir data dari bot, atau lebih baik menggunakan data mentah dengan harapan jaringannya lebih banyak? Lagi-lagi sebenarnya kembali ke tujuannya ya. Jadi kembali ke tujuannya. Kalau misalkan tujuannya adalah mengetahui seberapa luas, seberapa banyak, ya biasanya kita tidak hilangkan data apapun. Jadi pure apa adanya, entah itu dia bot, entah itu dia ngulang-ngulang segala macam, itu dibersihkan. Tetapi kalau misalkan kita punya tujuan lain, misalkan cari aktor
aktor intelektual ya, misalkan cari aktor intelektual ya, kita hilangkan dulu hal-hal, misalkan konten duplikat ya kita hilangkan konten duplikat kita hilangkan, biasanya seperti itu. Dan pre-processing ya, ini tahapan pre-processing, jadi ada yang suka salah nangkap sih. Pre-processing itu sebenarnya ranahnya kalau dalam flow analisis big data atau big data analitik, pre-processing ini ranahnya domain knowledge sebenarnya. Jadi masing-masing domain knowledge itu punya pertimbangan masing-masing. Dia harus memperlakukan datanya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralisir. Tapi umumnya memang kalau misalkan kita menggunakan network analysis ya kita menggunakan semua data. Begitu. Ya, untuk Mbak Mufidah Hanif. Ya, kalau mau tanya lagi, monggo di chat kalau mau lebih lanjut lagi. Kemudian Mas Dimas Saputradi, bisakah kita mengambil data dan melakukan pemrosesan data dari multimedia atau banyak media sosial daripada hanya satu medsos terhadap salah satu isu sosial tertentu? Oke, isunya satu tapi sumbernya lebih dari satu. Bisa nggak ini, Mas? Iya, bisa-bisa aja. Jadi asal kita tahu cara pemadanannya ya. Jadi misalnya gini, di Twitter sama Instagram itu atau dari media sosial itu kan kurang lebih sama ya. Jadi username itu dia kan diawali dengan @ atau kita bisa identifikasi username, kurang lebih seperti itu. Jadi itu misalkan pemadanan, tapi interaksinya kan berbeda. Kalau di Twitter itu ada retweet, ada mention. Orang di Instagram itu jarang mention. Jadi apa yang akan kita gunakan? Misalkan post dengan username pengepost, pembuat postingan dengan username komen. Nah, itu perlu di-define. Itu setara dengan apa? Apakah itu setara dengan reply kalau di Twitter atau setara dengan retweet? Nah, itu perlu didefinisikan juga. Jadi, asal kita bisa definisikan itu ya bisa-bisa aja. Untuk cara memadankannya. Tapi kalau secara network ya, masing-masing sosial media, kalau ngomongin media sosial, itu punya karakteristik masing-masing. Jadi kalau misalkan di network di Twitter, aku pikir itu tidak bisa disamakan dengan network misalkan di Facebook atau dengan Instagram. Jadi dia punya kekhasannya masing-masing. Jadi kalau misalkan orang mau viral, itu akan jauh lebih cepat di Twitter dibandingkan di Facebook atau di Instagram. Tapi kalau misalkan yang mau diviralkannya itu isu atau teks ya. Tapi kalau misalkan gambar itu kan Instagram itu memang dibuat kan untuk posting gambar sebenarnya. Posting gambar, kalau misalkan gambar ya itu biasanya di Instagram. Tapi jawaban pertamanya adalah itu bisa dilakukan asal kita bisa mendefinisikan pemadanannya seperti itu. Kalau misalkan kita mau mencampur adukannya ya, menyatukan menjadikan satu data kayak gitu. Memang secara case apakah itu ada yang melakukan itu atau memang jarang aja? Saya belum pernah menemukan sih kalau menggabungkan, tapi kalau melakukan penelitian dengan 3 sumber data itu bisa. Tapi analisisnya parsial. Jadi Twitter sendiri Instagram sendiri, kemudian Facebook sendiri. Jadi tidak digabungkan. Tapi kalau misalkan ada yang mau coba dan itu digabungkan, menarik juga. Itu bisa jadi salah satu mungkin temuannya baru. Kayak gitu. Ya. Malah menarik sekali itu penelitiannya. Iya. Karena novelty-nya di situ ya malah. Iya. Oke. Dari Mas Alex. Biasanya contoh real case social network analysis di dunia bisnis seperti apa ya, Mas? Kalau yang saya tahu sendiri ya, tapi bukan saya yang mengerjakan. Jadi teman itu dia untuk jalur distribusi sih, jalur value chain gitu loh. Jadi rantai distribusi. Jadi dia selalu menggunakan network analysis untuk mendeteksi di mana ada kemacetan, di mana ada atau misalkan
bayangkan aja misalkan JNE kayak gitu. Jadi JNE ini yang membuat dia terlambat sampai atau sampainya agak lama itu di mana, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang real case yang saya ketahui. Tapi mungkin banyak sebenarnya kalau teman-teman googling sendiri real case SNA in business gitu. Aku yakin itu bisa menemukan banyak contoh kasusnya. Ya, apa namanya buat bisnis, saya pikir ada beberapa, kalau di manajemen saya menemukan beberapa jurnal menarik soal itu, misalkan di HRD, di HR itu biasanya ya tadi persis kayak Mas Ujang itu, dia nyebutin bottleneck-nya di mana, atau orang berpengaruh di perusahaan ini secara culture, key opinion leader-nya ada di mana. Biasanya itu beberapa mempropos menggunakan network analysis dalam industri, dalam organisasi bisnis gitu ya. Atau tadi misalkan di digital marketing, beberapa teman juga menggunakannya untuk menganalisis bagaimana efektivitas perusahaan-perusahaan besar itu ketika dia mau nge-raise isu, Sampo dengan isu ketombe misalkan, atau apa namanya Aqua dengan isu apa namanya, atau apa misalkan Ades itu kemarin dengan isu apa namanya polusi ruang sampai memperkecil botol minuman. Jadi ada yang semacam itu. Terus oh ya Mas Ihsan Jamba, Pak Ihsan Jamba ya, kemarin pertanyaannya ngelanjutin yang tadi, maksudnya belum semua proses di Indonesia yang tercatat secara digital, sehingga bagaimana langkah kita jika akan mengumpulkan data jika datanya belum tercatat secara digital. Digitalisasi. Digitalisasi ya. Digitalisasi. Jadi memang Indonesia lompat sih secara kalau ngomongin transformasi ya. Jadi menurut saya Indonesia ini lompat satu langkah. Jadi belum selesai transformasi digitalnya. Jadi dia udah langsung ke analytics. Jadi atau langsung ke apa namanya media sosial misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau ya lompat sebenarnya nggak masalah asal kita ada upaya untuk digitalisasi, dan ini memang masalah hampir di semua organisasi. Jadi digitalisasi data mentahnya mereka. Jadi itu yang yang menurut saya perlu dilakukan. Selain itu, salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia itu integrated datanya itu lemah. Jadi datanya itu masih tercerai-berai di mana-mana. Misalnya satu rumah sakit itu mereka punya data yang sangat lengkap. Tetapi dia tidak berada di satu server atau dalam satu database sendiri. Jadi HRD punya sendiri, kemudian marketing punya sendiri, kemudian apalagi pasien itu ada sendiri. Jadi tidak terintegrasi, sehingga kita susah juga kalau misalkan mau menganalisis secara keseluruhan. Nah, tapi itu sih kalau secara ini saya kira pertanyaan terkait dengan transformasi digital ya, digitalisasi itu sih salah satu langkah yang menurutku penting untuk dilakukan dalam konteks Indonesia. Ya. Tapi kalau misalkan melanjutkan pertanyaan Mas Ihsan, misalkan network analysisnya sendiri kan sebagai sebuah metode itu sudah sangat jauh ya. Bahkan ketika digitalisasi itu masih belum menjadi isu. Ya. Maksudnya pada masa itu ketika melakukan network analysis, pengumpulan datanya secara non digital akhirnya akan bagaimana? Tetap wawancara juga atau? Iya, wawancara juga bisa. Wawancara atau ya seperti tadi ya, karena kan kenapa kita harus digital ya, karena kita berada di era sekarang aja sebenarnya. Tapi pada tahun 1930-an network analysis dilakukan secara manual, termasuk kalkulasinya. Jadi kayak menghitung apa namanya modularity kayak gitu. Ya kita hitung satu persatu. Nodes ini dia sambung kemana saja, kemudian misalkan kita punya 100 node ya, berarti kita menghitung 100 node dengan misalkan 100 edges gitu ya, berarti 100 kali 100 kurang lebih seperti itu yang perlu dihitung.
hubungannya. Jadi secara manual juga bisa, karena toh dulu awalnya memang itu dikerjakan secara manual. Karena sekarang sudah banyak komputer yang canggih-canggih ya, jadi ya kita lakukan secara otomatis gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan data mentah kita misalkan masih dalam bentuk paper ya, misalkan dalam bentuk paper ya, kita bisa digitalkan itu dulu, baru kemudian kita ada satu step namanya pre-processing, kita pastikan data kita siap diolah. Jadi itu kan tujuannya pre-processing tuh. Kita memastikan data kita itu bisa diolah, karena kan tidak semua data itu bisa dianalisis. Itu kan masalah umum di dunia penelitian. Dalam penelitian apapun, bisnis, dunia privat atau akademis, itu juga sama. Jadi kita harus melakukan treatment dulu terhadap data kita, baru setelah data kita siap analisis ya kita baru bisa lakukan analisisnya, termasuk SNA ini. Ya, itu. Ada pertanyaan lebih spesifik terhadap SNA? Ya, gitu. Apakah ada, dari Mas Alam tiba-tiba muncul nih pertanyaannya. Ya. Oke, langsung aja bukan nih. Di era big data, ilmuwan data dituntut untuk menganalisa, mengolah, serta menjaga kualitas dan keamanan data. Baik data perusahaan, komunitas, maupun pemerintahan. Kira-kira perlukah ilmuwan data memiliki skill untuk data security engineer? Agar data yang kita analisis serta yang dibuat aman dari ancaman cybercrime. Bagaimana tahap dan persiapan yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas data dari ancaman cybercrime SNA ya? Ya, oke. Ya, keamanan data itu penting, tapi di dalam sebuah project data science itu biasanya kita bagi juga sih dalam beberapa divisi. Jadi kalau misalkan itu mau dimasukkan sebagai salah satu divisi ya itu bisa dimasukkan ke data engineer sih. Karena dia tugasnya kalau dalam data science dia tugas umumnya adalah untuk memastikan data itu siap dan juga aman bisa diakses oleh semua analis, kurang lebih seperti itu. Ya, security itu penting juga, makanya dalam data science ya. Tapi tidak secara spesifik itu dipelajari atau masuk ke dalam domain di data science. Tapi bukan berarti itu tidak penting ya, pasti penting. Terus cybercrime ya, menggunakan persiapan harus diperhatikan untuk menjaga kualitas data dari ancaman cybercrime. Bukan ancaman terhadap kualitas data ya, tapi mungkin ancaman terhadap keberadaan data, mungkin itu sih. Jadi kalau kualitas data itu kan kita tuh yang menentukan, tapi kalau misalkan keberadaan data itu bisa aja diinginkan oleh orang lain atau jadi target dari kejahatan cyber, mungkin seperti itu. Nah itu yang perlu yang bisa kita lakukan. Jadi kita menjaga kualitas data untuk dianalisis kalau di data science itu. Tapi kalau tujuan untuk menjaga keamanannya itu memang butuh satu domain lain di luar data science, yaitu security. Jadi itu saya kira saya tidak cukup kompeten ya untuk menjawab terkait dengan security ya, karena biasanya memang itu dikerjakan sama teman-teman di yang spesifik di security, misalkan dia dengan menggunakan blockchain lah atau apa, itu bisa juga. Atau misalkan kalau misalkan seorang data scientist dituntut untuk menjaga kerahasiaan data, biasanya kita ada proses namanya anonimisasi data. Jadi kita menghilangkan semua identitas yang ada di data. Kita menggantinya lah dengan kode hash, anggap saja kode hash gitu ya, yang kita pahami saja, dan kode hashnya itu kita yang pegang. Jadi hanya kita yang bisa membaca. Kurang lebih seperti itu sih. Itu dari sisi kita sebagai analis atau data scientist. Tapi kalau dari sisi security-nya, ya itu saya kira itu bagiannya teman-teman di security, atau perlu Sadasa mengadakan talk tentang security data nih. Oh, bisa banget. Ada, bisa. Kemarin nongol kok orangnya.
Tapi belum kepikiran. Ya, gitu ya. Ya. Mungkin kapan-kapan kalau misalkan waktunya tepat, ada yang lowong, nanti kita adakan juga Mas Alam tentang data security ya. Oke, itu. Terus Mas Rudi, saya akan melakukan riset social network analysis di sebuah kota di Jawa Tengah. Ya. Bagaimana crawling data Facebook untuk social network, mengingat Facebook banyak digunakan di kota-kota kecil? Facebook ya, paling aman menggunakan API-nya Facebook, Mas. Jadi daftar aja, Facebook masih buka sih kayaknya. Masih buka untuk kita bisa mengakses datanya, dan memang terbatas, tidak semua data di Facebook itu bisa kita manfaatkan. Itu yang pertama, untuk mendapatkan datanya. Kita bisa menggunakan API-nya sehingga kita lebih gampang lah, lebih mudah. Selain itu misalkan kita maksa banget, ada namanya metode screen scraping. Screen scraping itu artinya kita copy paste apa yang ada di screen kita ke dalam komputer kita, kurang lebih seperti itulah. Itu namanya screen scraping. Jadi apa yang muncul ya, tentunya screen scraping ini hanya bisa dilakukan untuk data-data yang sifatnya publik, atau memang ketika kita search secara manual itu muncul, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Selain itu, kalau misalkan ini datanya itu ada di grup, atau data grup, atau data apalagi sih Facebook itu, fans page itu apa? Halaman penggemar, grup, apalagi? Udah ya itu ya. Itu bisa diminta sih ke orangnya, ke adminnya. Jadi admin data, admin Facebooknya ya minta aja kalau misalkan ada kayak gitu. Begitu untuk data Facebook ya. Gitu ya, Facebook ini termasuk yang cukup ketat untuk pendaftarannya. Ya. Itu Facebook dan turunan-turunannya Instagram ya. Itu juga berat. WhatsApp, wah enkripsi terus itu. Tapi bisa depannya Mas ya? Ya bisa. Memang kalau crawling kayaknya agak susah, mending langsung dengan API-nya ya. Iya, API-nya atau ngambil dari penyedia data yang biasanya mereka udah langganan API-nya Facebook, atau mereka udah mendaftarkan API di Facebook. Karena untuk daftar secara individu saya belum pernah ya, secara individu daftar kemudian di-approve sama Facebook kayak gitu. Tapi ada beberapa penyedia data yang mereka udah langganan, dan mereka memang bisa bisa menyediakan data Facebook. Itu banyak, lokal dan internasional. Ya, seperti itu Mas Rudi. Kemudian Mas Rudi adalah penanya terakhir kita. Teman-teman kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Terus kalau misalkan ada yang masih belum pengen lebih mendalami lagi jawabannya Mas Uci, silahkan bertanya, mau pakai fitur raise hand biar bisa ngomong langsung, atau ketik di chat juga nggak masalah. Oh iya, ini sebelum berakhir aku mau nunjukin penggunaan GP sih. Jadi yang tadi. Iya, mau di demo dulu Mas ya? Iya. Ini ada demo dari Mas Ujang nih. Biar pada tertarik aja sih, maksudnya aku ingin tunjukkan semua orang itu bisa kayak gitu. Ntar aku share screen dulu. Ya. Bisa Mas? Bisa. Wait. Desktop, ini desktop berapa ya? Oke, ini kelihatan? Ya, kelihatan. GP ya. Jadi GP. Jadi kita punya data seperti ini. Intinya preprocessing untuk social network analysis adalah proses untuk bisa membuat minimal dua kolom ini. Ada source, ada target. Source itu node awalnya, kemudian ada target. Target itu ya node juga, tetapi dia yang dituju atau sebaliknya. Ada istilahnya directed sama indirected network, tapi tidak akan saya jelaskan di sini, itu next time aja. Nah, ini kalau misalkan kita udah punya dua data ini ya, dua kolom ini, intinya ini kan dua kolom ya, dua kolom ini, kita bisa langsung masukkan ke GP. Jadi ada salah satu tool gratis, jadi ini ya,
tool gratis namanya Gepy, ini bisa dimanfaatkan juga. Ini salah satu tools yang pertama kali banget saya gunakan untuk network analysis. Sebelum saya lakukan secara menggunakan programming sendiri. Jadi pakai ini. Jadi dengan 2 kolom itu, kemudian ini ada datanya. Misalkan ini ya, saya cari misalkan ini data yang tadi 2 kolom itu disebut adjacency ya, adjacency metric. Jadi dia punya 2 kolom, source dan target. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa CSV, bisa Excel. Jadi saya open aja langsung, kemudian saya next aja. Nah, oh ya back dulu. Nah ini kan dia udah ada kayak gini nih. Ini ada semikolon, ya CSV ya, koma spirited value. Cuma di sini saya menggunakan titik koma spiritednya bawaan di mesin yang saya gunakan. Kemudian di sini kita sudah ada di sini ada nodes table atau edges table. Kalau edges ini kan berarti gini, atau adjacency list. Kita pilih adjacency, coba ya. Kemudian kita udah selesai. Ini finish kayak gitu. Kemudian di sini kita pilih directed atau undirected. Nah, next time kita pelajari ini. Kita pilih undirected dulu. Nah, di sini kita ada 9 nodes, 10 edges kayak gitu. Jadi kita seperti ini. Kemudian ini akan masuk di sini data laboratory. Ini ternyata dia masuk di sini source sama ini. Ini bisa kita delete aja. Ini delete dulu ya. Jadi ada ID label. Ini kemudian ada edges udah. Kemudian nah ini dia perhitungannya. Jadi mudah banget. Nah, nih. Jadi misalkan kita pengen tahu siapa yang punya bitwitness paling tinggi ya kita tinggal klik aja. Ini klik doang. Seret, udah selesai. Terus ini bisa kita urutkan berdasarkan misalkan bitwitness centrality. Nah, dia ada yang besar. Kemudian kita mau melakukan deteksi komunitas misalkan. Tapi karena ini datanya kecil ya, di sini ada number of communities 3, berarti 3 komunitas. Kemudian di sini nodes kita partisi, kemudian kita warnai biar warnanya sedikit berbeda. Jadi udah, kemudian kita layout. Ini namanya layout untuk menentukan ini. Kalau misalkan di sini ada overlap, ya kita lakukan overlap ini, kemudian kita lakukan visualisasi di sini, dan ini sudah bisa diekspor untuk jadi sebuah hasil publikasi. Bahwa di sini ternyata tadi kan besarnya ini node 4 sama node 1 ini merupakan node yang paling banyak dilalui oleh orang lain atau memiliki nilai bitwitness paling tinggi. Begitu, itu sangat mudah sih. Aku yakin berapa langkah tuh tadi? Nggak nyampe 10 langkah ya, saya kira. Jadi asal kita sudah punya kolom source dan target, ya itu udah selesai sih kita melakukan network analysis. Selebihnya kita bisa kerjakan semua di Gepy. Di Gepy ini kita bisa mengelola hampir 1 juta ya, hampir 1 juta nodes, itu dia bisa. Tapi ya itu tergantung dengan mesin yang kita gunakan juga sih. Intinya seperti itu. Begitu teman-teman yang saya ingin tunjukkan. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba juga di rumah pakai Gepy gitu ya, pakai Gepy, download Gepy, kemudian coba bikin tabel seperti ini, kemudian coba dimasukkan ke Gepy tadi atau cari tutorial tentang Gepy lah untuk awalan melakukan network analysis. Itu aja sih yang pengen saya share ke teman-teman biar bisa mencoba. Ada yang bisa dibawa pulang gitu. Begitu Mas Rido. Thank you. Masih mute. Ya, thank you Mas Ujang sudah nge-share tadi namanya social network atau network analisis sederhana ya. Tinggal nanti paling mendefinisikan apa itu nodes-nya, kemudian apa yang direlasikan di sana, kurang lebih demikian ya. Untuk lebih dalamnya nanti bisa coba mengikuti event satu lagi yaitu free course. Nanti bisa daftarnya di daftar.sadasa.id. Di situ nanti eventnya bisa lebih dalam lagi ke teknis tentang social network analysis. Kemudian ini dari
Pak Ihsan Jambak, kapan ada training menggunakan GP? Di kelas. Ini toolsnya, ini toolsnya. Ini nanti akan dipakai di kelas social network analysis ya, Mas Ujang ya. Iya, iya. Itu kayaknya jadwalnya bisa juga dilihat di daftar.sadasa.id, itu kayaknya sudah ada apa namanya posternya di sana, gambarnya Mas Ujang juga itu. Oh iya. Gitu ya. Oke. Oh ya, dari Mbak Vina kirim linknya ke grup aja. Oke, siap. Nanti dikirimkan link apa namanya pendaftaran event apa free course maupun apa namanya kelasnya di grup juga. Oke, begitu. Untuk Mas Ujang ada yang mau closing statement sebelum kita sudahi? Walah, apa ya? Apa nih misalkan? Closing statement. Buat yang mau belajar social network analysis? Iya. Menurutku kita sekarang ini kan berada di sebuah era yang saling terkoneksi ya. Saling terkoneksi. Nah, koneksi ini membuat social network analysis atau kemampuan melakukan network analysis ini jadi penting. Kurang lebih itu sih closing dari aku. Ya, demikian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik dengan social network analysis, belajarnya bisa di mana saja. Sadasa menyediakan salah satunya. Itu nanti di kelas. Dan oh ya, terima kasih Mas Dika sudah membagikan. Itu teman-teman bisa lihat di chat. Ada link. Ini link Sadasa ya? Iya. Link Instagram Sadasa itu informasi tentang kelasnya juga bisa dilihat di sana. Apa namanya free course maupun kelas yang akan dibuka. Oke, demikian dari saya. Terima kasih pada Mas Ujang yang sudah bersedia berbagi di waktu yang pagi yang singkat ini di hari libur panjang kita. Ya. Saya belum libur tapi. Wah, rasa sendiri saya. Oke, Mas Dika, saya kembalikan forumnya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Rido dan Mas Ujang. Ya. Ini closing statement dari Mas Ujang tadi juga udah. Kemudian saya cuman mau menyampaikan ya buat teman-teman yang tadi banyak yang tanya kepoin kelasnya kapan, terus training GV-nya kapan, contoh real case-nya itu gimana, bisa di-share-kan dong atau bagi link-nya dong. Nah, di Sadasa kita punya istilah free course buat teman-teman yang mau icip atau pengen lihat dulu SNA ini bagaimana use case-nya, real case-nya itu seperti apa penggunaannya. Trainingnya kita sediakan juga. Itu linknya udah aku bagiin di kolom chat ya ini tadi. Teman-teman bisa pergi ke Instagramnya, juga bisa langsung cek di website Sadasa. Mungkin sebelumnya itu aja untuk pembagian link dan informasi terkait free course dan juga kelas. Kemudian di akhir sesi ini saya akan mengajak teman-teman untuk foto bersama. Oke, jadi bisa open kamera. Dan dulu nih. Kita ada sesi foto bersama dulu. Ya. Oke. Yang berkenan. Oh, ini ada yang lagi di mobil ya ini Mas Yuda. Wow. Monggo yang mau dandan dulu aja. Halo Pak Iksan. Ya, Mas Rido. Ya. Siap, sehat terlalu Pak ya. Alhamdulillah. Oh, saya sebentar. Aku ada tamu. Sebentar ya. Oh iya, boleh. Oke, sambil menunggu Mas Ujang, yang lain boleh macak-macak cantik ganteng dulu ya. Ya. Itu tadi ada yang bertanya tentang Gavi. Gavi itu sebetulnya salah satu tools visualization ya, Mas Rido itu. Iya, benar. Tools visualization. Gavi itu sebenarnya cuma seperti tablunya begitu untuk memvisualisasikannya. Jadi untuk detail course-nya itu nanti bisa ada di free course dan teman-teman juga bisa mengikuti kelasnya secara langsung buat level lebih advance-nya. Pengen tahu cara penggunaannya SNA seperti apa, kemudian wranglingnya seperti apa, kemudian contoh real case-nya ambil data dari Twitter nanti juga akan diajarkan di situ. Kebetulan kami case-nya menggunakan Twitter juga ya biasanya. Sorry. Lagi masang masang tiang internet. Oh, nggak apa-apa Mas. Oke. Oke.
masang tiang karena terpencil ya, jadi harus masang tiang. Waduh. Oke, kalau gitu kita langsung masuk foto aja ya, teman-teman. Ya. Oke ya, saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, kan 3 ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mas Ujang, Mas Rido, dan teman-teman semuanya. Telah menghadiri Sada Sato kali ini. Kita akan berjumpa di Sada Sato selanjutnya. Jangan lupa daftar free course-nya buat yang pengen kepoin dan pengen lebih advance lagi, daftar kelasnya. Oke. Akhir kata, selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.